Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan isi adat masih dahbana. Kembali ke surau, kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alamu zul zalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa imamul mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid raya yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Jumat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di masjid raya ini dalam melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita tahu salat subuh itu di dalam surat Al-Isra, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi beruntung kita yang hadir berjamaah di salat subuh Jumat pada kali ini, kita semua disaksikan oleh para malaikat. Karena subuh ini adalah waktu yang sangat berkah. Kalaulah seseorang tidak bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, secara terus-terusan, tidak dapat bangun subuh, tidak bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, tetapi dia beragama Islam, ya, apa kata ulama? Mungkin karena banyaknya dosa orang tersebut, dia terhalang untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Jadi kita yang hadir pada hari ini sangatlah beruntung. Sebab subuh ini godaannya sangat luar biasa. Malam tadi, ya, ambo alhamdulillah, ya, suaranya lagi dah baal-baal. Pas tiba subuh hilang suara. Itu salah satu godaan itu. Tapi ketika ceramah kau lah balik suara balik. Jadi setiap goda-godaan itu harus kita lawan. Karena pahala solat subuh berjamaah ini luar biasa. Apalagi solat sunnah qobliyah subuh, ya, solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi solat subuh yang kita lakukan secara berjamaah.
Di hadis lain juga mengatakan, ketika seseorang itu sholat subuh berjamaah di masjid atau musola, setelah itu dia tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia berdiam diri di masjid. Apa yang dia lakukan? Berzikir kepada Allah, membaca ayat suci Al-Quran, berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, sampai masuk waktu syuruk. Waktu syuruk ini sekitar 1,5 jam setelah sholat subuh, setelah masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu syuruk, dia laksanakan sholat sunat 2 rakaat. Apa bunyi ujung hadis tersebut? Dia akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh. Di akhir hadisnya, secara sempurna. Jadi besar pahalanya. Tapi nanti jangan dikatakan Bapak Ibu, kita setelah selesai sholat subuh berjamaah di masjid raya, lalu kita tidak pulang. Kita berdiam diri di masjid, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, sampai masuk waktu syuruk. Kita laksanakan sholat sunat 2 rakaat, lalu kita pulang. Sampai di Gua Ayo ditanya dek kawan, dari mana tadi? Balik haji dan umrah. Bukan seperti itu, tapi pahalanya setara haji dan umrah. Nanti jangan salah persepsi. Alhamdulillah, saya setiap hari melaksanakan haji dan umrah. Bagus gitu, kece Ustadz. Sholat subuh berjamaah di masjid atau musola, siap tu dak pulang loh, zikir loh, mengaji, berdoa sampai masuk waktu syuruk tadi. Lalu sholat sunat 2 rakaat, kece Ustaz, samo jo haji jo umrah. Makanya ambo gelar kini haji, bukan seperti itu. Tapi pahalanya setara dengan haji dan umrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Ya, rasanya ini kali kedua saya mengisi pengajian subuh Jumat di Masjid Raya. Ya. Biasanya ambo subuh di Musola Nurul Muttaqin Surau Boktuang. Nah, kalau di Musola Nurul Muttaqin Surau Boktuang tuh jamaah subuhnya luar biasa. 2 juta orang, tapi kurang 06. Yang penting Sarawak hidup lai dojo solat orang di Sarawak, alhamdulillah. Yang bahayanya kalau ndak ada oleh orang yang solat di masjid atau musola, itu yang sudah lebih bahaya lagi. Makanya ya, pada kesempatan kali ini ya, kita ambil dalam sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Bunyi ayat ini sering kita baca karena bunyi ayat ini merupakan sebuah doa. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban bannar. Shadaqallahul azim. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Setiap kita berdoa, pasti nan doa itu tidak pernah kita tinggalkan, atau sering kita sebut sebagai doa sapu jagat. Tapi kalau ambo ya, menamai doa itu ketika mengajar kepada anak-anak ngaji, doa kebaikan dunia dan akhirat. Karena itu yang wak minta.
Ketika awak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kita meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terbebas dari yang namanya api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita terbebas yang namanya dari api neraka? Maka kita ambil dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ketika itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasulullah berkata, maukah kalian aku tunjukkan setidaknya ada 4 golongan. Ada 4 golongan orang-orang yang diharamkan jasadnya oleh Allah masuk ke dalam neraka. Apa kata para sahabat? Naam ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, hurrima 'alan nar, diharamkan atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang hayyin. Lalu yang kedua layyin, yang ketiga sahlin, dan yang keempat qaribin. Jadi ada 4 golongan. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, 4 golongan ini haram jasadnya tersentuh oleh api neraka. Golongan yang pertama yaitu hayyin. Apa itu hayyin? Ya. Hayyin itu, ya, kalau kita lihat literatur, adalah orang yang tenang. Sikapnya itu, akhlaknya itu orang yang rendah hati. Orang yang tenang, orang yang rendah hati, termasuk kategori golongan orang-orang yang jasadnya diharamkan api neraka. Apa lawan kata dari rendah hati tadi? Adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu menolak kebenaran. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, barang siapa di dalam hatinya terletak sebiji kesombongan, zarratin min kibir, la yadkhulul jannah. Hadis itu dibuka dengan kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat zarratin min kibir, terdapat sebiji kesombongan. Ulama berpendapat yang dikatakan zarratin itu, ya, sebesar biji kesombongan. Ada ulama yang berpendapat mengisyaratkan ketika hari pagi hari, ya, sinar matahari terbit, ketika rumah kita itu disinari oleh matahari, ya, menembus jendela, dari jendela tersebut nampak butiran-butiran debu yang berterbangan. Ya. Kalau wak calik nak pagi hari lah tagak sinar matahari, pas wak calik jendela, buka jendela, ada debu-debu yang berterbangan. Itu nan zarratin kadi kata para ulama. Kan ketek itu. Walaupun sekecil itu terdapat kesombongan di dalam hati kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sebab yang saya katakan tadi, orang yang sombong itu menolak kebenaran. Dan sejarah mencatat, orang yang sombong itu tidak akan selamat. Siapa contohnya? Fir'aun. Siapa lagi? Qarun, Haman, dan lain sebagainya.
Fir'aun dia sombong. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki pembantu-pembantu yang banyak, memiliki kerajaan yang mewah, tetapi dia sombong. Bahkan dia mengatakan, ala rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Sombong. Apa yang terjadi? Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut merah. Qarun memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan kalau awak baca literatur Bapak Ibu, ya, kunci-kuncinya itu, ya, dibawa oleh keledai. Bara banyak hartanya tuh. Tapi apakah Qarun itu selamat di akhir hayatnya? Tidak. Kenapa? Karena dia sombong. Dia mengatakan, harta yang aku peroleh ini adalah jerih payahku sendiri. Padahal rezeki yang kita peroleh, harta yang kita peroleh, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi milikilah sifat hayyin ini. Orang yang tenang, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok golongan hayyin ini, agar kita terhindar dari yang namanya azab api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Lalu yang kedua, dalam hadis Nabi tadi, yang kedua adalah layyin. Apa itu layyin? Orang yang lemah lembut, orang yang santun, baik ucapan maupun perbuatan. Orang yang ketika kita mendengar dia berbicara, senang hati kita. Orang yang selalu lemah lembut dalam ucapan. Orang yang selalu lemah lembut dalam perbuatannya, termasuk ke dalam kategori orang-orang yang diharamkan jasadnya oleh api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dengan rahmat Allah engkau Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Jadi Rasulullah itu menyebarkan agama Islam dengan lemah lembut. Kita berharap kepada Allah, sifat layyin ini, sifat lemah lembut ini selalu ada pada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Lalu yang ketiga, ya, dalam hadis Nabi tadi mengatakan, orang yang diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka adalah sahlin, yaitu orang yang mudah, orang yang tidak mempersulit orang lain, orang yang mempermudah urusan orang lain. Terkadang mungkin di dalam kehidupan ini kita meminta suatu pertolongan kepada orang lain, dia permudah urusan kita. Dia termasuk golongan orang-orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Tetapi ada juga ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, orang tersebut malah mempersulit diri kita. Orang tersebut malah menyusahkan diri kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, ya, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang lain di atas dunia ini, maka Allah nanti di hari kiamat akan membantu kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di hari kiamat kelak. Jadi ketika orang lain minta tolong kepada awak, selagi kita mampu, kita tolong. Kita mudahkan urusan dia. Kalau kita mudahkan,
kita termasuk ke dalam kategori sahlin tadi. Orang yang tidak menyusahkan orang lain, tetapi orang yang memudahkan urusan orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, 4 golongan yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka adalah qaribin, orang yang akrab, orang yang dekat, orang yang kalau awak menceliknya dia mudah dekat dengan kita. Orang yang qarib ini, ya Bapak Ibu, selalu menebarkan salam ketika bertemu, ya, senang hati awak. Ketika inyo bawa motor, nyusapu awak yang sedang duduk. Lalu dia tebarkan senyuman. Dalam hadis Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ingat, senyum manis. Terkadang senyumku adalah yang beda. Adonan senyum manis, adonan senyum menyundek loh. Lah ya wak sapo kan, ya senyum tapi tidak nampak wajah senyum tu darinya dah. Kalau dalam hadis tadi, tabassumuka fi wajhi akhika, itu senyum manis. Karena ketika kita senyum kepada saudara kita, itu dinilai sedekah. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kita minta kebaikan dunia, kita minta kebaikan akhirat, dan kita minta kepada Allah bebas dari yang namanya api neraka. Rasulullah lah magi tips kawan. Ada 4 golongan orang yang jasadnya diharamkan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama apa tadi? Hayyin, orang yang tenang, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Yang kedua, layyin, orang yang santun, orang yang lemah lembut, baik ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, sahlin, orang yang mempermudah urusan orang lain, orang yang tidak mempersulit urusan orang lain. Dan yang keempat, qaribin, orang yang akrab, orang yang mudah menebarkan salam, orang yang mudah menebarkan senyuman, orang yang dekat kepada orang lain. Itu termasuk ke dalam kategori golongan orang-orang yang jasadnya diharamkan oleh api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, sebagai penutup, ambo biasanya kalau ceramah kok pasti ada kisah, ya. Di akhir ceramah ini ada satu kisah yang ambo ambil dari sosial media. Ba'a caronyo menghilangkan sifat kesombongan itu dari diri awak. Kadang-kadang kita tidak menginginkan sifat itu, tapi tiba-tiba tumbul di hati awak, ya. Jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang ulama terkenal, ya. Ada seorang jamaah bertamu ke rumahnya untuk meminta nasihat. Sang jamaah tadi itu ketika bertamu terkejut melihat seorang ustadz tadi. Ustadz itu terkenal, kalau istilahnya ustadz kondang lah namanya. Jamaahnya banyak, ya. Tapi ketika jamaah itu datang ke rumahnya, dia melihat ustadz itu dia memiliki pembantu atau asisten rumah tangga. Tetapi ketika itu ustadz itu melaksanakan pekerjaan rumah sadonya, mulai dari menyapu, cuci piring dan lain sebagainya. Ditanya dek jamaah, Ustadz, antum kan memiliki asisten rumah tangga. Bada asisten rumah tangga itu saya yang menyapu, menyuci piring dan lain sebagainya. Akece Ustadz tadi, Bapak,
sebelum bapak datang, ada rombongan jamaah yang datang ke rumah ambo. Rombongan jamaah itu minta nasihat kepada ambo. Lalu ambo agih nasihat. Ketika ambo agih nasihat itu, para jamaah itu senang hatinya. Dan ketika itu pula ada sedikit kesombongan di hati ambo, kecil ustaz tadi. Lalu ya, karena ada sedikit kesombongan setelah memberi nasihat, merasa bangga dan lain sebagainya, untuk menghilangkan rasa kesombongan itu ambo sibukkan diri ambo. Salah satu caranya untuk melakukan pekerjaan rumah. Bisa jadi tips di awak itu. Kalau misalnya ada rasa kesombongan di dalam hati awak ya, bukan hanya untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu juga, ada rasa kesombongan sedikit di hati kita. Ya. Untuk menghilangkan rasa kesombongan itu, kita sibukkan diri kita. Apakah itu melakukan pekerjaan atau melakukan ibadah kepada Allah. Sebab kesombongan itu merupakan salah satu sifat yang bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Rasanya baru pertama kali kalau ceramah ada kamera di muka. Biasanya kalau ceramah tidak pernah pakai kamera. Ikut 3 mic-nya gini. Siko cie, siko 2. Karena zaman kita adalah serba digital. Semuanya bisa diakses dengan handphone. Tergantung kita memilah-milahnya mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis, agar majelis kita ini, perkumpulan kita ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.